kue yang kayak Bayar dulu. 83. Dibakar semua ya? Iya, dibakar semua. Bakar apa? Bumbu garlic atau bumbu jimbar? Hidungnya ini sebelah kiri nih. Hah? Nah, di seberang dari kasur ini ada TV. TV-nya lumayan lah, selama aku bisa nonton AXN, buat aku semua TV lumayan. Mau agak gede, mau gede. I'm so tired. I want to sleep. Hai, aku Dina. Selamat datang kembali di YouTube channelku. Hari ini nih ya, aku mau nge-share episode terakhir dari road trip panjang aku selama 10 hari dari Sidoarjo ke Lombok, Lombok Gili Trawangan, balik lagi ke Lombok untuk nyebrang ke Bali, lalu di Bali 3 hari 2 malam dan balik lagi ke Pulau Jawa. Sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngucapin banyak banget terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton videoku, lalu untuk nulis komentar di kolom komentarku, kasih like, dan juga klik tombol subscribe-nya. Kalian luar biasa banget dalam mensupportku untuk selalu aktif di YouTube channelku ini. Terima kasih. 2 minggu lalu itu aku nge-share pengalaman aku saat penyeberangan dari Pelabuhan Lembar, Lombok itu ke Pelabuhan Padang Bay, naik kapal feri ASDP yang perjalanannya memakan waktu sekitar 4,5 jam. Nah, setelah sampai di Pelabuhan Padang Bay, Bali, itu kami langsung makan malam ya, karena sudah waktunya makan malam dan itu telat makan guys. Makan pertama kami setelah menapakkan kaki di Bali adalah nasi tempong Indra. Nah, setelah makan nasi tempong Indra, kami bergegas langsung ke hotel guys, karena udah capek banget. Udah jam berapa ya? Mungkin itu sekitar jam 8 Wita lah kalau nggak salah. Itu udah capek banget, harus buru-buru mandi karena badan udah lengket semua kan ya. Nah, ini dia hotel yang aku pakai selama menginap 3 hari 2 malam di Bali. Yap, benar banget, Fave Hotel yang ada di Jalan Sunset Road nomor 89 Seminyak, Kute, Kabupaten Badung, Bali. Yuk sekarang langsung masuk aja ke area lobbynya ya. Untuk lobbynya tidak terlalu besar, hanya ada 6 kursi dan 2 meja. Dengan ciri khas Fave yaitu warna fuchsia ya, itu ya kalau nggak salah. Campuran warna pink yang sama ungu tuh fuchsia bukan sih? Nah, ini lagi ngurusin check-innya smooth banget, jadi bisa langsung masuk kamar. Aku rekomendasiin banget kalian untuk nginep di Fave Hotel ini karena petugasnya yang di resepsionis ini tuh dan juga yang di ruang makan nanti ya, itu super duper ramah pol guys. Kebayangkan kalau misalkan kita tuh udah capek-capek banget terus butuh segera masuk ke kamar hotel, terus dapat petugas yang jutek, itu ya Allah Tuhan, aku salah apa padamu sih mas, mbak, kayak gitu kan. Tapi ini beneran alhamdulillah malam itu aku kedapetan mas-mas petugas resepsionis yang baik banget. Nah, ini adalah suasana restorannya ya. Kalau malam hari, besok pagi kita tuh bakalan sarapan di sini guys. Ada kolam renang juga loh di Fave Hotel ini. Kita kolam renang. Lantai 6. Nah. Aduh, paling atas. Padahal aku nggak milih loh. Tara, udah sampai di lantai 6, kamarku nomor 627. Kalian tadi lihat kan dispenser sebelah kanan? Nah, itu disediakan oleh Fave Hotel. Di kamar masing-masing udah disediakan 1 buah pitcher kosong ya. Nanti bisa diisi ulang di dispenser yang tadi guys. Oke, sekarang sudah masuk ke dalam kamarnya ya. Untuk kamarnya aku pilih yang paling standar deh, karena kan cuma buat numpang tidur aja ya. Untuk harga kamarnya nih ya, per malamnya itu sekitar 300 ribuan. Untuk lebih memastikannya lagi, kalian bisa cek aja langsung di online travel agent langganan kalian. Untuk harga 300 ribu per malamnya ini sudah nyaman ya guys ya. Kasurnya besar, bersih, ada TV, ada pitcher yang bisa diisi di dispenser tadi, ada kopi gula teh seperti biasanya. Terus abis gitu AC-nya ini dingin guys. Lalu ini ada petunjuk arah kiblatnya juga. Next, aku ajakin kalian masuk ke kamar mandinya. Ini kamar mandinya ukurannya standar hotel bintang 3. Kebersihannya pun terjaga dan yang paling aku suka adalah shower roomnya punya pintu sendiri guys. Jadi kalau misalkan kita mandi nih ya, airnya nggak bakalan nyiprat ke luar area shower room. Di sini juga disediain 2 pasang slipper, udah ada logonya Fave Hotel, ada safety deposit box, lalu ada box laundry. Misalkan kalian mau laundry di hotel, kalian tinggal taruh bajunya di situ aja lalu serahkan ke petugasnya. Dan ada juga beberapa hanger.
Selain 2 buah handuk, di sini juga sudah disediakan 2 buah pasta gigi plus sikat giginya ya. Selamat pagi. Nah, sekarang aku sudah ada di restonya untuk sarapan. Tadi itu ada menu nasi putih, lalu ini bihun goreng, dan ini ada apa ini ya? Oh, sayur oseng kacang panjang. Oke, geser lagi, di sini ada kroket dan juga ayam goreng. Masakan di Fave Hotel ini terkenal enak banget guys. Aku kemarin tuh sebelum di Fave Hotel Bali, aku nginep di Fave Hotel Semarang dan rasa makanannya tuh enak guys, makanya aku balik lagi untuk nginep di Fave Hotel. Nah, kalau yang ini apa? Oh, ini tuh kayak bubur ayam gitu ya, sama kaldunya bubur ayam. Oh ya, anak aku tuh kan usia 10 tahun ya waktu kemarin bulan Oktober, dan itu anakku gak bayar untuk sarapannya. Biasanya kan anak di atas usia 6 tahun itu kalau untuk sarapan ya itu harus bayar. Karena kan kalau aku tuh biasanya pesan kamar hotel yang sudah free breakfast itu kan tulisannya untuk 2 orang aja. Nah, biasanya anak aku ini bayar misalkan 50.000 kah, 75.000 kah. Tapi kemarin di tiket.com itu aku masukin data anakku tuh kan umur 10 tahun ya. Jadi dari tiket.com-nya sudah sekalian dimasukin cas untuk sarapannya anakku. Jadi nanti ketika daftar yang di restorannya itu, mbaknya tinggal periksa aja itu memang sarapannya untuk 3 orang. Oke, lanjut. Sekarang ada aneka macam salad dan juga aneka dressingnya. Tadi ada buah segar juga tuh di situ ya. Next kita geser ke area minumnya ya. Ini ada berbagai macam minuman manis dan juga ada air mineral. Kemudian ini ada kopi dan teh, lalu ada jahe, potongan jeruk nipis, dan juga ada madu ya yang bisa dicampurkan ke dalam teh panas. Oke, ini sekarang aku ada di section untuk roti ya, roti bakar. Kalian bisa bakar ataupun nggak dibakar. Ini ada berbagai macam selai, kayaknya sih homemade ya. Lalu di sini ada juga pancake. Aku suka selainya itu terutama yang selai watermelon. Nah, ini ada sereal kesukaan bocil lengkap dengan susu murninya. Mari Pak, mau telur ceplok tuh? Iya, 2 ya. 2. Hari itu karena aku cuapek banget ya, kemarin kan perjalanannya lumayan panjang ya, dari Gili Trawangan ke Pelabuhan Bangsal ke daerah sekitaran Pelabuhan Lembar, lalu menyeberang selama 4,5 jam untuk sampai ke Pelabuhan Padang Bay Bali. Lalu begitu sampai di Pelabuhan Padang Bay Bali kan kami cari makan dulu di Nasi Tempong Indra. Itu perjalanannya dari Pelabuhan Padang Bay sendiri itu sekitar 2 jaman kan, karena macet banget ya. Untungnya Nasi Tempong Indra itu masih sejalan dengan hotel tempat kami menginap ya, Fave Hotel ini. Jadi habis makan masuk ke hotel itu langsung teler, cuapek banget. Dan pagi harinya kami sengaja santai-santai ya untuk sarapannya. Nih si bocil juga renang, karena kan emang rugi banget ya kalau misalkan reservasi hotelnya ada kolam renang terus kolam renangnya nggak dipakai. Jadi si bocil renang. Kalau aku udah capek deh untuk renang, udah nggak sanggup. Nah, ini pemandangan kamarnya ya kalau lagi terang. Kalau yang di awal-awal tadi itu kan aku reviewin kamarnya itu saat baru datang. Jadi pencahayaannya belum seterang kalau siang hari kayak gini guys. Oke, hari kedua di Bali ini aku pengen jalan-jalan ya, tapi nggak usah yang terlalu jauh-jauh karena aku mau hemat tenaga ya. Besok itu kan aku sudah harus balik ke Pulau Jawa. Jadi jalannya yang deket-deket sini aja. Mau kemana? Ikutin terus ya videonya sampai akhir. Tujuan pertama aku kepengen ke Krishna oleh-oleh. Aku tuh pernah ke Krishna tapi yang store-nya itu lebih kecil daripada yang aku datengin sekarang. Kalau nggak salah tuh kemarin aku yang di Krishna Bypass itu ya. Jadi dia tuh langsung di jalan besar dan bangunannya pun gede banget guys untuk gedungnya. Dipakai stiker dulu, udah. Ayo, udah nyala. Masuknya lewat. Halo, masuknya lewat sini ya? Oke, thank you. Ini Kak. 3 orang ya? 3 orang. Terima kasih. Plat B, benar. Makasih. Krishna. Iya dong. Halo.
ke sebelah sana lihat-lihat dulu. Oh, yang ini apa? Paus. Oh, eskalatornya sini masih an. Oh, ada pakai lift nggak? Yang kacang sebelah mana? Oh, sana. Ke makanan ya. Ini kasirnya. Keranjangnya di mana? Oh, ambil keranjang dulu ya. Kacang-kacang. Mau yang kacang anu itu loh, apa namanya? Yang pakai tepung. Apa? Kacang yang pakai tepung. Kacang. Ini di Krishna Bandara ya. Lantai satunya ini makanan sama baju-baju. Di lantai 2 juga ada. Oh, itu apa? Restoran. Enggak tuh, iya ada makanan kan di atas ini. Sebentar ya, ini mau masuk lagi tapi nungguin Hazard ambil. Ah, ini dia, ambil keranjang. Kemarin tuh kami di Sasaku Bali udah beli jajanan sama baju-baju. Jadi ini kayak mau ambil. Sayang. Shh. Nah, ke sana bocil. Sengaja dia ke sana. Luwak Arabica. Oh, luwak itu apa namanya, luwak? Kopi luwak itu ya. Ini kopi-kopi nih, kalau misalkan kalian suka kopi, di sini nih ada nih. Tidak pahit, tidak sepet, nyaman di lambung. Oh ya, emang ini cocok banget buat yang asam lambung, kesukaannya kopi. Bocil, cil. Shh. Wong dari tadi dipanggil loh, dia jalan ke sana lagi. Tadi kan mami udah panggil, ayo sini. Bocil. Loh, udah dipanggil kok tadi. Kakak itu pai susu mau nggak? Pai susu mau? Mana? Beli. Sukanya bayi. Sini. Beli banyak. Sukanya bayi yuk. Mau yang mana? Beli banyak. Hah? Oh, ini rasa apa ini? Rasa original kayak biasa? Yang original aja ya? Ini aja original. Hah. Oke, satu dulu. Bukan nanti dulu, kan kita mau ke sana dulu ya. Sama kacangnya cari yang kacang. Ini makanan dulu ya. Tadi kopi. Sini. Oh. Kopi nggak nyari sana itu, maksudnya masih ada banyak merek toh. Di sana kan masih ada banyak merek maksudnya. Oh iya. Ya udah, ambil dulu itu satu. Ambil satu Kak. Kacang disco. Ini yang pakai tepung kesukaanku. Tunggu, ini ada rasanya. Oh, ini ada rasa ikan bakar, barbecue. Kok kamu yang mutusin sih? Kan mami yang bayar. Selalu kayak gitu deh bocil nih. Dilihatin kamera lu jelek. Ya tapi. Tidak. Bentar dong. Ini ada rasa udang, sayang. Udang aja ya. Ada sari kedelai, udang. Rasanya apa lagi? Ini original. Ini susu telur madu. Original. Kalau susu telur madu berarti manis ya? Iya. Ada manisnya. Oh, ada rasa pizza, keju. Pizza, keju. Kayaknya rasa yang familiar aja yuk belinya. Cumi bakar. Oh, ada rasa cumi bakar. Oh, ini aja rasa super pedas. Untung toh kita muterin dulu ada yang super pedas rasanya. Ya toh? Murah loh, segini cuma 26.000. Rasa super pedas lagi. Loh, bayi mana? Keliling. Oke. Cari yang lain ya. Sukaanmu tuh. Mau nggak? Udah. Aku suka yang ini. Kacang mede. Loh. Bayi. Stik bawang. Hazard. Iya. Kayaknya semua satu toko ini jual kesukaanku semua berarti. Tunggu ya. Ayo Hazard, please. Hazard, please. Ayo, nanti dimarahi orang loh ya. Oh, kalau yang ini tuh campur nih. Original, pedas. Aku nolehnya kameranya sana, ternyata di sini. Yang ini itu 4 isinya, original pedas. Ini, sayang. Apa ada apa? Jangan pernah beli abon kecil itu. Kenapa? Mahal. 36. Ya enggak ya, emang abon sapi kan soalnya. Yuk. Abon ayam. Ayam. Ini kacang-kacangan semua ya, udah ya. Sana kacang disco juga. Kacang-kacangan bener. Kacang. Ini kacang kapri. Ini kacang yang kemasan plastik kan, kacang disco. Oh, kalau yang ini juga plastik. Oh, yang ini kalau kemasannya kayak gini lebih murah. Woi. Ini ada yang kayak gini nih, enak nih kesukaanku. Ada gulanya tuh, ya? Ada gulanya, ini ada wijennya loh, enak nih. Hazard yang nemu. Yuk, satu. Capri. Udah ya. Yuk, sekarang cari kopi di atas yuk. Oh ya, ke lantai 2 ya. Ya, ayo. Yuk, ini kacang-kacang semua ya.
Oh itu pai susu kan tadi kakak udah ambil di depan. Kita lihat tuh, situ bedanya apa? Oh ya sama aja. Apa sayang? Oh ini pia yang kayak di Jogja kan ada pia yang kering tuh loh. Ini pia Bali. Ya tau ini pia-piaan. Pia gitu ya? Tapi ini yang versi kering. Sama kayak yang bakpia kan ada yang kering juga tau ya loh. Hai. Sama nih. Oh iya, sama. oke, yang original aja ya. Ya enak banget yang susu itu. Itu berapa? Itu harganya berapa? Ini 29 tuh harganya berapa? Ini pasti 33 nggak tahu. Itu berapa? Ini 20. 20.000 itu. mana? Oh ini Ya itu aja. 40.000. Wah kita. Oke, yuk sana. jajan. Ya jajan terus kan. Borong yuk. Ya buat kita sendiri kok, sikat. Ini Pi, Sendiri. kue kacang Pi kesukaan kita. Oh iya. Ini Kue 41.000. kacang mau. Ini dalamnya nanas ya? Oh ini dalamnya nanas kayak nastar tapi keras. Ya toh lapisannya Ini loh. harganya berapa? Nggak ada harganya. Oh sini ada macam-macam nih pai nanas. Kita Namanya lihat ke apa? kaos-kaos Harganya dulu apa? baru naik ke atas. Nanti dulu ke atas dulu. Hati-hati kena. Ya? Voucher apa? Voucher gratis foto udah dapat. Voucher gratis foto? Oh belum dapat. Boleh diterima dulu. Oh, hah? Untuk satu orang ya. Oh satu orang. Oke, iya. Iya terima kasih. Voucher gratis foto. Oh. Satu orang for Balinis ini loh. Oh pakai kostum. Ke atas naik eskalator. Kita ke sana dulu, ke bagian baju-baju dulu yuk. Lihat dulu kan baru ke atas ya. Yuk nanti kita ke atas. Sale pisang seperti biasa. Enak loh sale pisang ini aku suka. Sale pisang. Oh yang ini. Oh kulit salmon. Kulit buaya. Kulit salmon. Ini kaos-kaosnya. Ini yang lengan yang kayak aku pakai toh modelnya. Meksiko. Ngawur. Meksiko. Enggak, ngawur. Lucu nih kaos-kaosnya. Berapa ini? Oh, yang XXL. Aku lagi cari apa namanya? Kulit salmon yang itu. Kulit salmon. Ini Hazard lucu nggak ya pakai ini? Kak, kamu kan dulu punya satu ya? Ini kegedean tapi gini. Enggak, itu beda gambarnya. Iyalah, masa mau samain? Yang barongsai. Ada apa aja? Ini kita di mana? Di lantai 1 ya? Ini lantai 1 nih. Ya toh. Terus lantai 2 ada aromaterapi. Oh, musolanya lantai 3. Bisa sholat di atas tuh, pakai kamar mandi juga. Ke atas nah, lihat. Ya. Oke. Yuk, kembali lagi. Oh, atasnya tuh rooftop berarti ya? Ada rooftop. Yuk, ke atas yuk. Kan kita mau ke lantai 2 sih. Iya, enggak ke atas dulu terus baru turun pakai eskalator. Iya. Toh. Oke, ini aku sudah ada di rooftopnya ya. Di rooftopnya ini kayak ada bar gitu loh. Terus bisa pesan-pesan makanan, minuman. Kayak kafe sih ya mungkin ya. Tapi ini luas banget guys. Terus ada yang kayak tiduran. Ini boleh tidur nih di kasur ini nih. Beneran kayak kasur loh guys. Keren-keren. Ya mungkin kan sambil duduk-duduk santai kan, sambil selonjoran tuh bisa. Nemenin anak-anak berenang bisa. Kita mau berenang bisa. Tapi aku cuma lewat aja di rooftopnya karena cuma pengen tahu sih rooftopnya itu seperti apa. Nah ini aku sudah ada di lantai yang pas di bawahnya rooftop. Ini ada berbagai macam kaos-kaos Bali ya dengan banyak bahan. Kalau yang aku pegang ini yang motifnya barong-barongan gitu. Terus abis gitu bahannya yang tipis itu loh guys. Aku tuh tujuannya ke Krishna itu cuman mau ngasih lihat ke kalian ya. Siapa tahu ada yang belum pernah ke Krishna Bandara seperti aku. Jadi aku tuh pernah ke Krishna tapi yang aku bilang tadi ya, Krishna yang lebih kecil ukurannya daripada yang Krishna Bandara ini. Karena aku tuh penasaran banget yang untuk Krishna Bandara ini seperti apa dalamnya. Jadi aku masuk deh ke sini. Tapi aku cuman beli jajanan deh seingatku karena waktu di Lombok Sasaku itu aku udah borong banyak banget barang. Jadi ini mau beli kaos segala itu kayak, hah? Kan kemarin udah beli ya, terus mau beli topi, mau beli sarung pantai. Nah kan kita nggak ke pantai lagi, pantainya udah lewat kemarin di Gili Trawangan, kayak gitu guys. Nah ini tuh lagi di tempatnya kaos dewasa untuk yang motif barong. Ini yang kayaknya tipis itu loh guys, tapi enak di badan.
Lalu ini ada kaos dewasa, bahannya adalah bahan kaos dan motifnya adalah tie-dye. Aku suka ini kaosnya, tapi lagi-lagi karena aku habis beli kaos guys di Lombok Sasaku, jadi aku tidak membeli ini. Next deh kalau aku ke Bali lagi dan ke Krishna ya, aku pasti ambil kaos ini nih yang tie-dye, tapi aku bakalan cari yang warna pink. Nah buat kalian yang suka kaos-kaos couple, di depan sini ada ya. Ini yang lengan pendek, kayaknya lengan panjang juga ada deh yang couple. Kalian tanya-tanya aja deh sama mbaknya. Yuk sekarang ikut aku aja ya, muter-muter di lantai berapa ini, berarti lantai 4 ya. Siapa tahu kalian tiba-tiba ngincer sesuatu kan nanti waktu ke Krishna, aha aku mau beli seperti yang ada di videonya kakak Dina. Seperti itu guys. Kain pantai. Tapi emang dulu tuh nganu ya, kok kain pantainya kakak kayak lagi live gitu ya. Kain pantai. Ini lagi apa ini? Kain juga ya? Sama masih ya? Oh masih sampai sini. Ini apa ya? Oh ini sarung bantal. Ini selimut. Harusnya kita tuh selimutnya musim panas tuh pakai ini ya, bukan yang apa yang tebel itu, ya kan? Jadi supaya apa namanya? Supaya kalau pas panas itu nggak terlalu sumuk juga. Kalau pakai ini enak nih kainnya. Gimana dia? Sana ya? Oh, emang komplit emang. Ini lucu loh ini. Ini ukuran berapa ya? Selimut. Lucu banget ya. Oh ini loh, Hazard suruh pakai ini, suruh pakai udeng. Ya toh? Ini kan buat cowok, nah. Tapi ini buat cowok. Kan kalau cewek nggak pakai. Sayang, sini sayang. Shh, meong. Ini. Malah hadap-hadap ke sana dia. Ini apa ya? Celana anak. Oh, oke. Ini sepatu kungfu itu. Sepatu kungfu Shaolin ya toh. Nah, lalu sana ada kalung-kalung, gelang-gelang, pernak-pernik. Pojok sana ada tas-tas. Sandalnya lucu nih. Ini kan sandal-sandal dulu kita sering beli ini nih. Lucu banget. Dulu tuh aku waktu ke SMA itu beli sandal kayak gini. Awet loh. Lucu ya. Ini sandal-sandal gini nih buat cowok-cowok juga. Yuk sekarang ke sama ini loh, biasanya sandal-sandal yang ada tulisannya kayak gini kan, yang kayak di Jogja juga kan. Ini Bali, ini ada ininya. Ini lucu. Oke. Terus kalau yang sebelah sana itu sabun-sabun aromaterapi sebelah sana. Yuk langsung ke lantai bawah lagi ya. Yuk. Eskalatornya turunnya lewat sana atau ya? Kak, lewat sini kak. Ini masih nyala kan? Ini masih ada kaos-kaosnya juga di sini. Jadi ada banyak pilihan kaos. Ini mas-masnya pakai kaos dan celana. Kaosnya lucu-lucu nih. Kayak gini-gini. No ini loh harusnya ya Zat tadi. Lucu. Tapi bagusnya yang tadi ya. Yuk, nah ini aromaterapi. Aromaterapi buat yang suka aromaterapi di sini belinya. Oh ini apa ini? Oh lulur. Enak nih aromanya. Iya bener. Iya buat di itu toh, buat bolot-bolot gitu kita. Oh ini punya Bali Ratih. Aroma apa ini? Oh ini body mistnya. Nah ini adalah daftarnya ya, untuk lantainya isinya apa aja, kalian bisa pause aja tadi. Nah sekarang turun eskalator untuk bayar. Ini sepertinya eskalator masih zaman COVID ya, jadi ada sela antara step 1 sampai step bawahnya, dan itu diselang-seling antara kanan dan kiri berdirinya ya. Di depan itu tuh kasirnya tuh kayak mejanya tuh bundar dan mereka tuh melingkar ya. Jadi ada beberapa petugas kasir, mungkin sekitar 4 atau 5 ya di situ. Cuman kemarin aku kedapatan agak lama ya untuk membayar, karena di depan-depanku kalian lihat kan, mereka keranjangnya penuh belanjaan. Mungkin ini just tipper, mungkin juga mereka emang sengaja beli oleh-oleh yang super duper banyak untuk satu kecamatan, bisa kan? Untuk satu keluarga besar, untuk kesebelasan, bisa kan? Jadi itu banyak banget memang isi dari keranjang-keranjang mereka, dan aku harus sabar menunggu.
Kalau kalian punya rencana untuk main ke Bali, kira-kira tempat yang paling pengen kalian datengin itu kemana sih? Tulis ya di kolom komentar. Kalau aku, sebelum aku road trip ke Bali ini ya, itu aku sudah merancang bahwa aku kalau ke Bali nanti harus ke pasar ikan Kedonganan guys. Kalau sama tahun ini itu berarti aku udah ketiga kalinya main ke pasar ikan Kedonganan. Dan sekarang aku sedang dalam perjalanan dari Krishna Bypass Bandara menuju ke pasar Kedonganan. Hari ini tuh emang kepengen santai-santai aja, jadi aku cuman pengen cari makan siang ya di pasar Kedonganan, nanti sampai sore-sorean lah baru balik ke hotel. Nanti untuk makan malamnya gampang deh dipikirin kalau udah di perjalanan menuju ke hotel. Selamat datang di area Jimbaran. Nah, ini dulu aku pernah di sini nih, nginep nih sebelah kanan Jimbaran Bay. Kalian bisa nonton aja videonya. Ini hotelnya teramat sangat menyenangkan karena langsung menghadap ke laut, terus kamarnya juga nyaman, sarapannya juga enak. Oh, ini mas-masnya biasanya nawarin kan, oh ini apa masak ya? Oh, enggak ding, ini bayar dulu ding, ngawur. Siang, Pak. Oke, tunggu ya. Ini sih, yuk, mari Pak. Kena. Nah, jadi itu tadi adalah parkir, bukan biaya retribusi ya namanya ya, untuk masuk ke area Jimbaran. Nah, di sini itu banyak villa dan banyak kafe-kafe. Sebelah kiri ini ada nih Cafe Melati Bali, Bali Marlin Resto. Depan kanan ini ada Hotel Platinum. Jadi kalau misalkan kalian mau nginep di area Jimbaran juga masih banyak hotel. Kalau yang sebelah kiri tadi kayaknya yang villa ya, yang tidak kita lewati loh, Seng. Iya. Kan kita dialihkan kan jalannya, langsung masuk ke daerah sini. Begitu. Lalu ini apa ini? New Moon Matahari Cafe. Ini ada Pantai Kedonganan nih tulisannya nih, patungnya Pantai Kedonganan, di depannya Hotel Platinum. Ini Betari Cafe. Kalau yang tahun 2022 aku kemari itu ke sini ke Pantai Kedonganan, itu tuh ada pemilik, bukan pemilik, gimana ya? Maksudnya orang-orang kafenya itu yang nawarin bakar di sini ya, bakar di sini kayak gitu loh. Jadi kita bisa beli ikannya sendiri di pasar Kedonganan, lalu datang ke kafe yang nawarin itu tadi. Atau kalian mau bakar di pasarnya juga ada. Itu di pasarnya itu ada warung muslim ada, terus yang lainnya juga ada. Cuman biasanya sama tukang parkirnya, karena kan aku ini berhijab, jadi langsung ditawarinya itu aja Bu, itu muslim. Bang, itu aja Bu, itu yang muslim. Nah gitu. Nanti kalian coba sendiri deh, nanti pengalamannya mungkin kan beda ya, kayak gitu. Nah ini ada jasa bakar ikan nih, 15.000 per kilo. Nah seperti itu, jadi kita beli ikannya dulu. Nah ini nih mas-masnya kan nawar-nawarin tadi kan sebelah kita tadi mbak-mbaknya. Ya dia bawa nih, terima jasa bakar ikan. Nah nanti ini aku mau cari yang kayak lebih enak gitu loh, tempatnya yang biar cozy, yang keren gitu, langsung di tepi pantainya. Nah ini masuk ya ke sebelah kiri. Nah begitulah, ini masuk dulu ya, aku parkir dulu ya. Wow, nah kalau yang warung muslim itu yang paling pojok tuh, WR Bu Wiwin, warung deng WR, warung Bu Wiwin. Nah ini nih surganya air kelapa. Bang, ini saya parkir gimana Bang? Di area sekitar Pantai Kedonganan sendiri itu juga ada banyak warung-warung yang menyediakan jasa bakar ikan. Nah aku tuh pernah yang di warung muslim tadi tuh pernah. Terus abis gitu yang di depan ini juga pernah nih, warung Garlic Bali. Nah kalau yang sekarang aku nggak mau yang di area parkiran ini, karena aku mau nyoba restonya yang langsung dapat view pantai. Udah di pasar Kedonganan, tadi aku sudah cari tempat yang nanti untuk bakar-bakar ikannya. Yuk sekarang masuk, lewat mana dulu? Pinggir sini apa langsung ke tengah? Tengah aja ya, yuk. Handphone kok. Ntar tunggu, kayaknya basah di. Tarik dulu, yuk. Ayo Zat. Oh ini, iya, ada kepiting loh. Ada ini apa, rajungan dah, bukan? Oh kepiting biasa.
Ikannya masih baru datang ya. Mbak, ini Mbak, Mau udang? Mbak. Situ, boleh. Mau lihat ikan dulu aja ya? Iya, Ayo, ayo kemana? Yang moncong itu? Ya. Ini apa sih yang moncong nih? 65 itu ikan apa? Kan moncong. Oh, ikan moncong. Oke, ikan moncong. 65 per kilo. Sweet lips. Yes. Oh, itu enak gak ikannya? Enak. Mau coba? Belum pernah kan kita? Itu kalau kakap merah kan udah pernah. Ini snapper ini. Itu snapper. Berapa emang itu? Oh, rasanya. Itu berapa red snapper? Kalau ini 8? 98. Oh, 98 per kilonya. Itu red snapper. Enak nih mana dagingnya? Enak ini tuh ya. Mau nyoba? Coba yang ini. Boleh Mas. Yang red snapper. Berapa Nih, kilo? ntar suamiku yang milih. Yang biasa aja. 2 kilo. permis. Berapa? Yang itu berapa itu? Nih. Itu tuh beli kalau mau dibakarin tuh dibersihin dulu sini atau? Nggak tahu. Nggak sampai 1 kilo tuh. Mau? Mau? Itu tuh langsung kayak gitu atau dibersihin di sini? Kalau mau dimasak, oh dibersihin sini. Oh oke. Kalau bersihin sini langsung. Jadi dibersihin aja langsung. Satu itu dulu tuh sama apa? Coba. Itu nanti kita pindah-pindah. Mau cari udang dulu. Iya. Udang semua. Udang sama kerang mau. Sambil nunggu Masnya bayar dulu ya. Berapa jadinya itu uangnya? 83.000. Oke. Fotoin dulu betul. Kalau nang baru penang makan baronang. Ikan kue yang kayak kopi nggak ada. Bayar dulu. 83. Permisi. Langsung dibelah sini. Nggak usah dituin aja. Dibelah. Oh iya Mas, dibelah. Sorry Mas. Langsung dibelah. Nanyanya harusnya ke kamu ya, bukan ke aku nggak tahu. Apa sayang? Habis beli ikan? Beli ikannya 1, terus udang, kerang, cumi mau nggak? Mau beli separuhnya, setengah kilo. 1 kilo, setengah kilo. Oh ya, makasih ya. Ayo ke sana. Iya boleh. Ke sana itu orangnya di sana. Papi di sana. Ganteng tuh. Kok di stikerin kan kotor tuh Kak? Setengah kilo ya? Yang besar ini toh? Setengah aja boleh, Bu. Setengah aja boleh. Setengah tuh berarti berapa? 120. 120. Dia tergantung dari timbangan. Setengah mawon. Biar bisa campur yang lain. Ini 1 kilonya 240, udangnya gede-gede nih. Black Tiger. Udang Black Tiger, lihat nih segede gini nih. Sama kamu. Nggih, boleh. Itu kerang apa yang besar-besar? Kurang apa? Oh, yang Kasimbaran. Berapa itu? Itu? Ya itu boleh. Sekilo. Udah kayaknya. Soalnya kan nanti yang bakaran itu per kilo. Iya, makanya. Setengah kilo berarti 1 kilo tuh 40. Kan digabung tuh. Iya. Terus sama yang ini bakarnya 20.000. Kan nggak sampai 1 kilo, bakarnya 15.000 tuh berarti. Ya udah itu aja ya. Udah itu aja. Kan udah banyak juga ini ya ikan. Yang penting kan kita ikan bakarnya. Berapa teh? 125 tambah ngano 20. 145 ya. Muter-muter dulu, tak tunggu di luar ya. Dalam? Oh nggih. Sebentar Bu, tak ambil uangnya dulu. Bot. Berapa? 150. Berapa isinya berapa? Isinya 2 ada, yang lebih ada. Bu Amit, boleh taruh sini dulu biar ibu nggak repot. Tadi 100 berapa? 145, oke. Nanti ibu bawa Amit G.
Ini uang parkirnya siapin dulu. Nggih, matur nuwun, Bu. Udangnya besar-besar enak, Rek. 1 2. Iya. Ya, udah keluar. Dibawa sama Poppy belanjaannya. Tapi aku nggak beli banyak ya. Cuma beli ikan red snapper ya, udang sama kerang. Soalnya kan itu kerang khas Jimbaran. Itu udah banyak sih. Dibakar semua aja boleh. Mantap. Yuk. Lanjut ke sana ya, karena kan nanti masih harus beli nasi dan jus-jusan. Iya toh? Kakak stop situ, Nak. Ada mobil, Nak. Stop, Nak. Sayang. Nah, ini akhirnya sampai di Legong Bali ya. Di sini terima jasa bakar ikannya 15.000 per kilo. Kalau selain bakar itu 40.000 per kilo. Di dalam itu nanti bisa sambil menikmati pasir pantai dan laut. Yuk, mari masuk. Tadi aku sudah tanya sama masnya. Iya, makan ya? Mau? Iya, makanya mau yuk. Oh, enggak usah. Aku aja yang lobster, aku aja. Mau ditimbang dulu. Hai Mas. Yuk, nggak apa-apa, santai aja. Kan emang aku terakhir datang. Santai aja, iya nggak apa. Ada udang, kerang, sama itu setengah kilo, ini setengah kilo. Oh, kerangnya 1 kilo. Mau diapain aja? Dibakar aja. Bakar aja semua ya. Iya. Mas, itu kalau lobster gitu tuh berapaan? Biasanya rata-rata. Mahal sih biasanya 1.200.000 1 kilo. Oh, yang gede soalnya ya. Main ya 1.200.000. Mantap, soalnya emang gede. Terus dapetnya gede. Tuh. Dibakar semua ya? Iya, dibakar semua. Bakar apa? Bumbu garlic atau bumbu Jimbaran? Campur aja. Bisa beda ya. Itu pokoknya campur aja. Campur? Ya. Yang mana? Yang kalau kerang kan cocoknya Jimbaran. Yang kerang kan cocoknya Jimbaran. Nah, sisanya berarti pedas manis saya. Ya. Nah, sisanya pedas manis. Kan nanti tetap dapat sambal toh? Oh, tetap dapat sambal. Oh iya sih, kan tadi 2,5 ya kan, 1 kilo sama yang 0,85. Dina. Nih totalnya segini untuk timbangan ininya. Timbangan percampur. Kerangnya banyak loh, tadi dapatnya enak ya. Puas makan kerangnya. Lobsternya gede enak ya. 1.200.000 nanti ya. Loh, tapi waktu itu aku pernah makan lobster itu yang di Gunung Kidul. Ya toh, mungkin jenis lobsternya juga kan beda ya, jadi mahal. Kalau yang di Gunung Kidul itu dulu. Sisanya untuk nasi. Ya, Pak ya. Di meja. Oke. Yuk. Yuk. Meja 1 tuh, tapi terserah toh duduknya. Ini masuknya sini. Oh, dia udah di videoin. Oh ya. Nah, ini masuknya sini. Nah, lalu langsung sampai ke sana. Bisa langsung cari yang bisa view-nya. Di situ lihat laut yuk. Oh, tapi yang bawah belum di setting ya? Masih panas. Sini aja ya, pojokan situ. Tapi enak di sini, nggak kena pasir laut. Nggak kena pasir laut. Atau atas sini, Tah? Oh iya. Kan yang penting lihat ke laut. Kapal laut. Sini aja, Sayang. Ulap nggak? Pindah-pindah, soalnya di atas tadi ulap, jadi aku pilih yang di satu level di bawahnya bisa langsung lihat ke arah laut. Biasanya kalau makan di atas pasir itu ya sore-sore guys, sambil nontonin sunset, sambil jalan-jalan, mainan, santai-santai. Aku tuh pernah yang waktu sore-sore nih di daerah Jimbaran sini, tapi karena saat ini aku datangnya pas yang bolong ngentang-ngentang panas, jadilah kami makan di dalam. Ya iyalah, orang di luar belum disetting, gimana mau makan di luar. Ini tuh masnya ya ruamah banget guys, jadi aku tuh juga nyaman ya waktu pilih-pilih makanan. Dia tuh nunggu dengan sabar, sementara kami nih masih melihat-lihat menu sambil menentukan kira-kira mau minuman apa, mau nasi putihnya berapa, sayurnya apa. Dan masnya ini sangat informatif. Mantap mas.
Kalian bisa pause aja untuk ngelihat daftar harga untuk makanan dan minumannya ya. Untuk sekelas resto aku rasa ini sih nggak terlalu mahal lah ya, karena kan tempatnya nyaman, bersih, kamar mandinya bersih, petugasnya mas-masnya sama mbak-mbaknya pada ramah semua. Ini tadi masakannya udah datang ya. Jadi yang aku belikan ikan red snapper itu tadi cuma 83.000, nggak sampai 1 kilo. Lalu ini itu 1,5 kilo. Tadi 1 kilo kan 240, ini setengah kilonya 120. Ya, terima kasih. 125.000 untuk udangnya. Lalu ini kerangnya, kerang jimbaran, kata ibunya yang jual, ini per kilonya 20.000. Jadi kami belinya 1 kilo. Total untuk ikannya itu kan berarti 83, ini 125 sama 20 untuk ikannya. Nah, terus yang nasinya ini satu centing ini 30.000. Terus ini tadi sekitar berapa? 20.000? 20.000. Nah, ini sambelnya dapatnya free semua ya. Mari makan. Cuci tangan dulu di sana. Ini tuh yang dimasak bakar jimbaran, cuman kerangnya, karena kan dulu kami pernah makan yang kerang bakar jimbaran itu. Jadi dia otentiknya emang enakan pakai bumbu bakar jimbaran. Ada kerang ajaib. Kalau yang ini tuh udang pedas manis, dibakar pakai pedang. Ini udangnya dibakar pakai pedas manis, terus ini ikannya juga pedas manis. Punya anak yang gak picky eater itu memudahkan aku sama suamiku dalam traveling ya. Alhamdulillah ini bocil ini gak picky eater. Gimana mau picky eater? Aku ini VOC garis keras ya. Karena mama papaku kan juga VOC garis keras. Jadi aku menerapkan VOC garis keras itu ke anakku. Cuman aku combine dengan soft spoken. Ya ada kala aku soft spoken lah sama anakku ya. Tapi ada kala aku VOC banget. Kayak misalkan dalam hal makan, Mommy gak mau ya kamu jadi picky eater. Karena kalau kamu pilih-pilih dalam hal makanan, nanti bakalan merepotkanmu ketika kita ini kan sering jalan-jalan nih nak ya. Kamu pasti bakalan repot karena kamu cuma pengen makan satu jenis makanan itu aja. Aku bilang gitu ke anakku. Dan aku treatment di rumah. Jadi kamu harus makan apapun yang momimu ini masak. Aku bilang gitu ke anakku. Dan aku juga sering loh masakin anakku yang dia suka, kayak misalkan spaghetti, terus abis gitu apa ya, sambal goreng ati dan lain sebagainya yang dia suka tuh aku masakin. Jadi dia pun harus kan ya, dalam tanda kutip itu harus makan masakan yang dimasak sama mominya ini. Seperti pare, terong, kan gak ada ya bocil mau makan terong sama pare kan. Tapi anakku mau, karena aku bilang Mommy masakin kesukaanmu ya, jadi kamu pun harus makan masakan yang Mommy masak nih ya, kayak gitu. Jadi alhamdulillah dia tumbuh menjadi anak yang tidak picky eater, dan itu sangat memudahkan kami. Setiap kali kami traveling, kami makan apapun dia juga mau akhir nyoba untuk makan makanan yang ada di daerah tersebut. Bangga banget pokoknya bocil, Mommy sama kamu bangga banget pokoknya. Itu loh bisa lihat GWK dari sini ya. Cuman ya karena siang apa ya? Kangkung. Kan Ya, ini apa nih? kangkung. Kangkung. Kangkung for life katanya. Ya. 4 sehat, 5 makan kangkung dari. Emang kenapa? Kayak Poppy. Ini lo jauh banget. Saya tunggu ya. Ini loh jauh banget katanya. Ikannya ketengahin aja berarti. Tukar. Nah ini red snappernya. Mari coba bumbunya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini itu masnya tadi ramah banget ya waktu kita pertama kali masuk tadi ya. Mantap. Oh enak bumbu. Mungkin karena ikannya seger ya. Jadi enak. Masaknya fresh. Udangnya dapat berapa? 6 ya? 7. Oh 6 udangnya dapat 6. Mungkin ibunya tahu kita bertiga jadi dikasih 6. 2. Udangnya besar. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Udangnya enak. Sumpah udangnya enak. Ini emang kalau yang di restonya itu memang agak pricey ya untuk harga makanannya, tapi ini tempatnya lebih nyaman. Kalau misalkan kita makan yang di pasar tadi itu kan ada beberapa warung ya, ada yang aku bilang yang warung muslim dan sebagainya itu tadi. Aku pernah makan di situ.
Dan itu pas kita makan di sana tuh tapi kebagian sangat ruame kan waktu itu ya. Jadi kayak agak kurang nyaman tempatnya. Terus banyak kucing berkeliaran. Nah kan aku jadinya nggak tenang mau makan. Bukan kucing di bawah. Ya aku nggak tenang. Nah kalau di sini ya makanya orang kan sering bilang ada harga ada rupa ya ini. Dan kemarin-kemarin tuh emang kita nyoba pengen makan di sini ya. Yang di tepi pantai kayak gini pengen nyoba. Ini gimana? Nah. Apa nggak bisa? Nggak bisa ya pakai ini. Bisa. Pakai tangan aja ya, makan. Tapi kok kerangnya ada yang protol-protol ya? Iya. Lepas-lepas dari kulitnya. Bumbunya ini bumbu jimbaran yang ini. Bumbu jimbaran tuh kayak ada nganu ya apa kacangnya. Nah, udang black tiger ini enak terus. Aku suka. Ikan enak. Oh ya, empuk. Tadi tuh mau beli yang kayak sweet lip ya, tapi nggak jadi karena masnya nawarin kakap merah ini enak. Udang, aku masih punya 2 udang. Nasinya itu tadi 1 kenting isinya bisa buat lumayan ya banyak. 4-5 orang. Tapi kita 3 orang makan. Bapak mama sih siang. Karena nanti sore kayaknya mau nge-warkop aja sebelahnya hotel. Berarti kayaknya ini bukannya enakan kita langsung balik ke hotel aja ya, santai-santai. Nanti sore keluar lagi. Ya nggak capek. Besok tuh aku mau pergi seharian. Berangkat di jalan. Masih ada ikan nggak sih? Masih. Ini pinggir-pinggirnya. Ini loh. Anakku tuh suka banget. Ini ikannya. Iya belum gini kan? Ini loh. Iya. Ini loh kan dagingnya apa kakap merah ini emang banyak. Dan dia lembut ya dagingnya ya. Terus ini sambalnya enak. Aku suka. Pokoknya kalian kalau ke pasar Kedonganan beli ikannya dulu, terus ambil jasa bakar tuh enak. Terus sih kalian kepengennya yang di mana? Maksudnya kan aku cuman ngasih pengalamanku. Kalau makan yang di pasar tuh juga enak, lebih murah. Tapi kalau aku takut kucing, jadi kayak agak kurang nyaman karena kucingnya seluruhan tuh. Tapi kalau di sini ya ada harga, ada kenyamanan. Nggak beli aja kalian mau yang mana. Aku udah pernah dua-duanya. Bahkan udah pernah yang beli paketan 500.000 di Jimbaran. Dan? Aku suka semuanya. Yang penting ikannya tuh seger. Sebenarnya nggak masalah kan. Ini kan cuma pengalaman tempat makan aja sebenarnya. Tapi yang penting dari ikan yang kita beli itu seger, udah itu lebih dari segalanya. Enak. Cuman ini sayangnya kerangnya ini kayak dia terbuka gitu loh. Jadi banyak yang kayaknya lepas-lepasan terus ikut masuk ke cangkang yang satunya yang kebuka itu ya. Kayak gitu, jadi pas ngambil loh kok kosong, pas ngambil kok kosong. Kayak gitu kalau yang kerang. Ada 2. Dan ini timbangannya itu berat di kulit kerangnya. Ini ya kulit kerangnya, buset. Antep nek kata orang Jawa itu antep. Apa ya? Tebel gini loh enak. Tapi ini jadi timbangan 1 Bali. kilo. Tapi timbangannya 1 kilo ya, akhirnya ikannya kerangnya kecil-kecil yang ini tipenya. Ini kepalanya nih. Oke. Sampai jumpa di warung warkop sebelah Cafe Hotel ya. Nanti kamu kasih lihat warkopnya isinya apa aja. Soalnya tadi malam tuh kayaknya rame situ ya. Terus warkopnya juga bersih. Nanti kita kesana, nanti lihat ya. Bye. Kali ini. Warkop Esteller. Pengen cari Esteller ya? Halo, selamat pagi. Ini aku sedang dalam perjalanan balik ya ke Pulau Jawa. Aku tuh pagi tadi sarapan dulu di hotel, lalu sekitar jam 9-an lebih dikit-dikit lah, itu langsung check out dari hotel supaya nanti itu sampai rumahku di Sidoarjo itu aku gak kemalaman ya. Kak, kok video Balinya cuman kayak gitu aja? Iya, memang karena aku tuh ke Bali cuman transit aja rencananya dan cuman kepengen ngobatin rasa kangenku untuk makan di pasar ikan Kedonganan. Makan ikan bakarnya maksudnya ya, di resto-resto sekitaran
Pasar Ikan Kedonganan. Plus aku juga kepengen banget ke Krishna yang bypass karena belum pernah ke sana. Jadi ya kemarin 3 hari 2 malam itu kami emang sengaja nggak pergi ke banyak tempat karena waktu aku ke Bali kemarin itu Bali lagi macet-macetnya. Jadi aku tuh kayak nggak mau ngabisin waktu banyak di jalan dengan kemacetan ini. Mending aku pakai untuk istirahat. Kalau misalkan aku di Bali sekitar 3-4 hari boleh lah ya. Aku tuh juga kepengen kok main ke GWK. Aku kan belum pernah main ke GWK. Lalu aku pengen makan pizza lagi di Ubud kayak waktu aku travelingan tahun 2022 itu kan aku makan pizza di Ubud dan itu pizzanya enak banget. Ownernya itu asli orang Perancis yang ramahnya minta ampun. Jadi aku kepengen balik ke sana. Lalu aku pengen main lagi ke pantai Double Six kalau nggak salah, yang pasirnya lembut banget itu dekat sama villa tempat aku nginep. Pokoknya aku tuh pengen jalan-jalan di Bali. Tapi karena aku cuman punya waktu 3 hari 2 malam, jadi ya aku cuman pergi ke tempat yang deket-deket aja sama hotel tempat aku nginep. Anakku itu hari Seninnya harus ujian sumatif. Jadi kami harus sampai minimal 2 hari sebelum anak sumatif kan, supaya dia bisa istirahat dan bisa belajar dan nilai sumatifnya bagus. Gak kerasa akhirnya sampai juga ya di episode terakhir rangkaian road trip 10 hari aku dari Surabaya lalu nyebrang ke Lombok. Dari Lombok acara event Mandalika beres, langsung ke Gili Trawangan. Dari Gili Trawangan balik lagi ke Lombok, dari Lombok nyebrang ke Bali, dan sekarang dari Bali balik ke Sidoarjo. Perjalanan yang panjang selama 10 hari itu capek. Yo capek lah, dikirain nyetirku gak capek. Tapi tetap ya pengalaman yang aku dapetin ketika road trip panjang kayak gini tuh gak ada yang bisa nggantiin. Terima kasih juga buat suamiku yang udah senantiasa setia membawa map. Karena kan aku nyetir ya, jadi aku gak mungkin utak-atik map untuk cari jalan tercepat. Jadi itu semuanya urusan suamiku. Terima kasih pokoknya suamiku ya, sudah selalu support aku. Aku tuh suka banget nyetir jarak jauh, dan ini adalah tanda cinta suamiku, yaitu mengabulkan kesukaanku ini yang suka nyetir jarak jauh. Bayangin. Nah lalu aku juga mau terima kasih sama anakku yang lucu imut bocil. Makasih banget ya, karena selama road trip itu dia alhamdulillah sehat terus. Makan pun dia lancar banget karena dia memang tidak ada alergi, tidak ada pantangan makanan, dan dia bukan tipe anak yang picky eater. Proud of you baby, bayiku yang lucu. Terima kasih juga kamu udah mau geret-geret koper, bawain barang-barang mommy. Kalau misalkan mommy lagi kepenuhan ya tangannya, dia langsung ngambil barangnya itu supaya dia yang bawa. Terus abis gitu sudah mau nyuci sempakmu sendiri. Jadi kemarin itu waktu traveling ya ada pengalaman. Aku tuh capek banget ya di hari kedua, karena kan harus nyetir jarak jauh pulang pergi. Terus gak apa-apa, nyetirnya gak apa-apa. Tapi begitu sampai hotel aku merasa kayak, loh aku nih sampai hotel kok masih harus nyuci sempaknya manusia-manusia ini gitu. Termasuk sempakku ya. Kalau baju kan aku laundry kan, tapi kan kalau sempak aku nggak biasa gitu loh ngelondryin sempak. Akhirnya kan ini CD ini celana dalam ini dicuci sendiri kan. Tapi aku langsung kok aku capek sendiri ya ngerjain kayak gitu loh. Jadi hari kedua tuh aku diem aja sepanjang harian, aku buete setengah mati, aku nggak tahu kayak kenapa aku harus mencuci celana dalam saat aku sedang capek-capeknya. Akhirnya anakku tuh, kenapa sih mommy kok ini bete? Suamiku juga gitu. Akhirnya baru di situ aku bilang, kalian kalau habis mandi sekalian ya sempaknya dicuci. Mommy juga cuci sempak sama daleman mommy sendiri, jadi kamu juga harus cuci sendiri. Akhirnya setelah itu sampai sekarang kan kemarin tuh aku travelingan juga nih ke Karimun Jawa. Nah nanti aku videonya aku share juga ya yang Karimun Jawa. Balik lagi ke masalah sempak. Nah sampai sekarang akhirnya ketika travelingan tuh anakku sama suamiku rajin mencuci sempaknya sendiri sambil mandi. Yesut, terima kasih ya, terima kasih. Soalnya tuh aku tuh prinsipnya adalah kita tuh senang-senang bersama. Jadi semua hal yang terjadi ketika kita travelingan, beban ketika kita travelingan, capeknya semuanya itu harus ditanggung bertiga sama rata. Kan apalagi anakku kan udah umur 10 tahun ya. Jadi dia sudah mulai harus belajar bertanggung jawab atas barang pribadinya. Dia bawa tasnya sendiri, dia bantuin geret koper, dimana dia sebenarnya geret koper pun itu ada bajunya dia semua di situ kayak gitu. Jadi ya
Aku suka banget traveling itu bukan cuman karena kita bakalan dapat pengalaman di setiap tempat yang kita kunjungin, tapi juga untuk menguatkan bonding antara kita ini ya, sesama keluarga inti ini, dikuatin bondingnya lewat traveling. Jadi sekali lagi ini karena suamiku sama anakku pasti wajib ya harus nonton video ini, dan mereka memang selalu kok nonton video yang aku bikin ini. Terima kasih buat Poppy sama Hazard yang udah selalu bantuin Mommy ya, jadi Mommy ini gak ngerasa capek sendiri. Thank you banget, love you. Wah, kalau kalian gimana nih? Punya pengalaman seru juga nggak saat traveling? Pengalaman unik semacam cuci sempak itu? Kalau kalian punya pengalaman semacam itu yang seru-seru dan unik, kalian tulis aja di kolom komentar. Nanti bakalan aku balesin satu persatu ya. Komentarnya yang positif-positif, yang seru-seru pasti nanti aku balesin. Waduh, kok kayak besar banget ombaknya ya? Ya pantai selatan. Ini tadi namanya sebelah kiri tuh Pantai Selabi. Ini pantai selatan, makanya ombaknya besar. Nah ini selamat jalan matur suksma, ini berarti masuk ke mana ini? Keluar. Atau sumur kan? Maksudnya di situ tulisannya apa? Udah masuk mana? Jemberana, Wisata pantai. Yehleh. Oh, Yehleh. Yehleh. Negara ini sudah negara. Pantai Yehleh. Nah ini kelihatan toh? Pantai Yehleh Negara. Harapan sapi. Iya. Wah, bagus banget ya, lihat nah. Wah, ombaknya bagus Itu banget. buat surfing bagus itu. Iya. Setinggi itu loh. Benar. Ya emang nek mau surfing di sini. Surfing. Hati-hati. Mau Apa namanya, surfing. bangunannya harus tinggi banget, maksudnya aspalnya. Tapi kan di sini udah langsung Jawa. Harusnya selatan yang mau ke itu toh. Laut Selatannya kan nggak full ya toh. Kan nggak apa-apa Full harusnya. nih. Iya lah, bukan itu nih udah Jawa ya kemarin waktu kita lihat di Jawa. Jemberana. Enggak, ini langsung itu Australia ke sana tuh. Mantas Australia kok. Tuh lihat nah, Oh, iya, Mbak. Mbak. Itu enak ya sekali. Cuman bisa lihat-lihat Buat doang. jet nggak ski bisa itu bermain. cocok itu. Yo nggak iso yo, nek jet ski, surfing sayang Enak, surfing. bikin belajar surfing yang. Karena gede banget kelihatannya loh kayak pelan-pelan. Kamu baru nyemplung aja udah Lah, deg-degan. itu makanya harus Lagi dilawan. surfing. Bukan, maksudnya itu Sama kelihatannya kayak- pelan banget. Iya kan? Sama kayak kamu belajar megang kucing kayak gitu tuh. Iya, ayo coba. Nggak, Ayo. maksud aku tuh Lancar. kayak pelan gitu loh. Iya, ombaknya pelan. Di sini udah mulai buaya tadi ya, sepanjang jalan keluar yang jalan provinsinya Denpasar mau ke arah Gilimanuk ini sudah mulai banyak warung muslim. Warung muslim, Jawa Madiun, Jawa Madura. Apalagi yang jatuh ya jatuh. Jember, Sentok. Heeh. Jember. Ada lah tadi. Ada Jawa Jember. Oh, Jawa Jember tadi juga ada Cien. Jawa Banyuwangi. Jawa Banyuwangi. Dan karena ini aku pulang ke Jawa itu hari Jumat, arah ke Jawa itu lancar. Alhamdulillah nggak ada pembangunan di kanan kiri jalannya. Tapi yang arah ke Denpasar, ramai padat. Bahkan tadi banyak truk-truk buahnya, ini kan weekend kan soalnya. Bahkan truk-truk yang angkutan sing buah di Gede Soro itu tadi pada naik semua di jalanan. Aduh, kasihan sekali yang ikutan barengan di belakang truk. Ketir-ketir itu paling hatinya ya toh. Iya. Nah ini di kiriku ini sudah ada pantai, tapi kalian tidak bisa melihat karena tertutup dengan kabut sutra. Apa sih? Tertutup pohon-pohon ini loh. Kiri ini ada pom BBM. Aku nanti ngisi BBM-nya langsung aja saat di Banyuwangi ya. Sudah berlabuh di Banyuwangi. Silakan dipilih-pilih ibu-ibu. Apa nih? Ganggu. Apa nih? Live shopping ini. Live shopping. Nah, depan kiri ini pantai Medewi. Kalau lurus ke Negara sama Gilimanuk. Nah, ini dia. Nah, ini loh sini loh. Iya. Gilimanuk. Di Desa Medewi ini. Selamat datang di Desa Medewi. Ini jalanannya sih naik turun lah ya. Santai tapi ini naik turun santai karena jalurnya masih lebar, mulus, udah mantap lah, enak, nggak banyak pembangunan. Nah, ini juga udah mulai ada beberapa masjid nih, karena kan ini hari Jumat, jadi udah mulai persiapan untuk sholat Jumat. Udah mulai banyak apa namanya? Tadi aku terdistrak itu tulisannya Intel. Silakan dipilih-pilihnya kakak. Kangkung dipilih. Nah, ini loh, masjid apa tadi? Tadi masjid ya, ada masjid ya kiri tuh. Kelihatan tuh dia. Sayur, Kangkung bayam
Tuh, moro-moro bawa sepeda motor besar ya itu tadi truk-truknya tuh sebesar itu, ada bahkan kayak bawa megalodon besar itu apa ya, gede banget. Nah itu tuh di belakangnya tuh ada truk lain 3 nyusul, terus paling bawah sendiri tuh mobil. Kasian banget tuh mobil paling akhir ya. Dia apa nggak takut itu kemunduran nih, bahaya banget. Padahal truk yang di depan tadi tuh jalannya kayak mendrip dik kayak gitu. Serem banget. Apa sih mendrip apa ya, mendrip jalan pelan-pelan gitu loh guys, kayak dia tuh ngegas nggak ngegas gitu lah. Semoga dikenang. Oke, selamat jalan, semoga dikenang. Silakan Itil Indra Telkom tadi loh, Indra Telepon tadi loh. Dia kan jual telepon seluler apa tuh, Indra Telepon jadi Itil jadi mau epet banget ya. Nah gitu deh, pokoknya percakapan kami kalau Poppy sama Hazard sama-sama bangun, jadi apapun kita omongin deh. Soalnya kan aku tuh pedomannya, kita tuh harus selalu ngobrol sama keluarga, minimal keluarga inti ya, itu harus selalu ngobrol. Jangan hanya ketika ada masalah berat baru diomongin. Itu aku nggak mau amit-amit jebang bayi ya. Jadi biar anak pun itu terbiasa untuk ngobrol sama orang tuanya. Dia akan lebih mudah bercerita sama orang tuanya kalau orang tuanya itu membuka diri cerita sama anaknya. Karena kan cinta itu mengalirnya dari atas ke bawah. Jadi aku tuh percayanya kalau orang tuanya dulu nih ya yang ngajakin ngomong anaknya, ngobrol sama anaknya dari kecil, itu dibina terus, nanti anaknya tuh waktu dewasa itu nggak canggung untuk ngobrol sama orang tua. Kayak gitu ya, itu minimal yang aku baca ya, literasi-literasi yang aku baca dan yang aku alami sendiri sebagai anak milenial yang penuh dengan luka. Aku nggak mau menurunkan luka ke anakku, dan aku juga nggak mau anakku merasakan luka yang aku alami. Jadi ya akhirnya aku treatment anakku dari kecil, kita nih keluarga ya, bertiga, kita ngobrol, apapun kita obrolin. Kalau misalkan waktu di jalan itu nggak ada obrolan atau nggak ada gosip nih ya yang untuk kita obrolin, ya udah kita nyanyi bareng aja gitu bertiga. Pokoknya seru-seruan gimana caranya bikin suasana di mobil itu nggak membosankan. Tapi kalau hari itu aku sudah tahu bahwa Beckham ini bakalan Beckham family ini loh maksudnya Beckham family ini bakalan naik nih beritanya, pasti kami bertiga ini ya bakalan gibahin Beckham family. Anyway, kalian timnya mana nih? Brooklyn kah? Atau Papa David Beckham dan Mama Victoria Beckham? Kalian tulis ya di kolom komentar. Ini tadi beli online ya, pakai Verizi seperti biasa supaya mempermudah. Di sebelah kiri-kiri ini sebenarnya ada banyak tiket kapal online, tapi kami karena ada aplikasinya Verizi, jadi depan kiri aman. Jadi apa? Jadi langsung beli lewat Verizinya aja, langsung lewat aplikasinya aja. Nah ini masih, nanti kami itu jam 1 WITA. Ini masih 11.25, jadi masih ada setengah jam. Nah ini sampai ke pintu masuknya mungkin sekitar 10 menitan ya. Iya. Karena aneh loh. Iya. Enggak aneh, enggak ya emang kayak gini. Oh di sini juga ada SPKL. Nah ini masuk ke mana? Loh kamu kok nggak nyala no? Peta nih. Mana handphone mana? Loh di tas. Heeh. Nah ini ngikutin jalan doang deh. Jadwal keberangkatan yang paling dekat tadi jam 1, alhamdulillah kami tepat waktunya sampai sini, nggak pakai nunggu lama. Ini udah bisa check in, mungkin masuk mobil malah terakhir. Apa? Ini belok kiri. Kiri? Itu sana. Oh itu loh ya, Gilimanuk tuh ya. Iya. Pelabuhan penyeberangan Gilimanuk. Nah ini dia. Kalau lurus itu ke pengunjung objek wisata. Ini ke pelabuhan. Oke. Nah depan itu udah kelihatan kan lautnya kan, ke pelabuhan lewat kanan. Nah ini tuh kapalnya udah ada yang berangkat juga, iya toh? Ya, kita mau check in. Ini check in. Ini. Mobil yang mana ini mobil? Mobil yang mana? Truk roda 2 kendaraan kecil. Oh ini kendaraan kecil. Jalan kecil. Nah, roda 2 dan kendaraan kecil. Dari camat keluarin ya. Langsung ke aplikasi. Selamat siang. Udah beli online. Ini sudah beli online. Oh, yang mana dulu? Oh, ini dulu. Permisi. SIM. Oh, SIM. Sebentar, Pak. Iya, main bola, Pak. Main bola, Pak. Jam 1 kan ya, belum telat kan ya? Syukurlah. Yang penting bukan 24 jam. Iya. Kalau 24 jam nggak bisa. Oh iya.
Oh, tapi kalau misalkan Ferisi jam 1 ternyata telat gitu masih bisa naik lagi yang berikutnya. Oh, alah. Ini mobilnya masuknya 3.000. Bayar retribusi. Oh, di situ di depan situ. Hah? Sudah Pak ya kan? Untuk gini apa namanya? Verisinya sudah selesai. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Mari. Selamat siang. Oh, ini ke sana dulu. Oh, nanti ya. Oke, yuk. Pegangin dulu semuanya, nanti tak masuk no ya. Kapalnya cuma bayar, kan ada aplikasi di TV. Iya benar. Oh, layangan yuk. Nah, ini minggir, Bang. Masuk ke mana? Enggak tahu ini B1. Truk kanan. Sik ya. Sik pelan-pelan sambil kita lihat. Kayak aneh sing tengah. Oh, sing paling kanan. Ini tuh jalannya geronjalan, guys. Makanya aku kesana kemari sepeda motor. Duh. Nah ini berarti ya roda 2 sing Iya kanan. sini, truk sing Terus sini. kiri. Ini yang ini. Lah, tapi gak ada Bus. yang meriksa. Nah, oh langsung lah. Langsung ya. Kayaknya ya. Oh, itu ya. Maksimal. Oh, ini ya. Nah, ini dia. 4,2. Kanan, oke, Pak. Yang mana? Oh, ini loh. Sini ya. Nah, ini loh bisa. Iya, tuh ini kok. Contoh. Oh, suruh ambil kanan. Lah, makanya kan kayak tadi tuh di depan tuh ada yang jaga. Di sana kan nggak ada begitu. Malah aku yang disalahin. Kan kampret ya. Ya ini verisinya. Sik, tunggu, kok ada ini tengahannya aman nggak? Sebentar, Bu. Aduh, lepas. Amit, G. Saya tak masuk biar nggak ngono. SMK-nya masuk. Enggak air. Bawa aja airnya. Air gede apa kecil? Yang kecil aja. Biar nggak Ini ngompol. setengah jam Pak. Oh, ini udah ya? Saya pegang dulu. Cantik. Ya, terima kasih. Mari. Langsung gitu nih. Ya, ini. Dulu satu opernya. KTP nih. Aduh. Cari Bisa nggak? ini Bisa. Satu-satu dilepas jam tangannya. Antri di mana? Oh, langsung. Oh, sini. Ya. Oke. Oh, langsung, Bang. Suruh masuk. Parkir? Oh, iya. Oh, sini guys. Oh, parkir mundur. Mau parkir mundur. Oh, ya. Sik, diambil satu pelan-pelan. Nah, ini sudah mau masuk ke kapal ASDP Ferry yang dari Gilimanuk ke Ketapang. Dan di seberangan ini udah kelihatan ya Pulau Jawa, udah kelihatan Banyuwanginya. Jadi sampai jumpa Bali, see you when I see you. Nanti rencananya mau balik lagi ke Bali itu, iya sayang apa? Belum Tiket, ini. ini udah tiket. Rencananya mau balik lagi ke Bali itu kalau mau snorkeling di Nusa Penida sama di Tulamben. Oh iya, Nusa Lembongan, Nusa Penida kan jadi satu maksudnya. Sama Tulamben, ya Tobi? Itu masih nyala kan? Nah, ini pemeriksaan ya. Tadi aku belinya online di Selamat siang. Terima kasih. Oh. Asal masuk aja. Yuk, makasih. Nah, ini masih antri. Bismillah ya. Ini sekarang jam 1. Penyeberangannya harusnya jam 1. Penyeberangannya harusnya jam 1 siang. Ini jam 11.45. 12.45 Wita. Berarti di Jawa masih jam 11.45. Iya tuh. Bismillah, semoga arusnya tidak terlalu kencang siang ini Ikannya banyak ya. karena melewati Laut Selat. Ini tunggu instruksi bapaknya. Kiri, tengah aja Oh lah. ya tengah aja. Biar Langsung ya. biar langsung. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oke. Yuk, udah yuk, naik dulu ya.
Wah, ini barengan sama bis. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Naik. Ya, Kali ini dapat kapal yang super duper standar ya. Jadi kursinya seperti yang bisa kalian lihat di video, duduk tegak, nggak bisa sandaran dan tidak empuk. Ya sudahlah ya, yang penting bisa nyebrang dengan selamat sampai di pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Lagi pula kan jarak penyeberangan dari Gilimanuk ke Ketapang itu nggak sampai 1 jam, mungkin sekitar 30 menit sampai 45 menitan. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, duduknya tegak paripurna dan tidak empuk. itu ada ruang medis, cara mengenakan jaket penolong. Makin ke kanan itu ada crew only, ada kantinnya seperti biasa, pop mie. Ada musola. Kamar mandinya tadi di bawah ya. Kamar mandinya di bawah kan tadi ya. Oh, di belakangnya ada juga. Oh, di belakangku juga ada juga. Nah, ini kapalnya sudah mulai berangkat ya dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ke Pelabuhan Ketapang. Waktunya sih untuk durasi penyeberangan nggak terlalu lama lah, paling lama itu di 30 menitan sampai 40 menitan sekian. Kan harus parkir nih ya kapalnya. Jadi ya nggak sampai 1 jam, tenang aja. Dan alhamdulillahnya hari itu Dan alhamdulillahnya lautnya hari itu bersahabat ya. Jadi nggak ada ombak-ombak gitu loh, santuy banget waktu di perjalanan. Oke, sampai jumpa lagi Bali, karena aku pasti bakalan balik lagi ke Bali. Aku belum pernah snorkeling ke Nusa Lembongan, Nusa Penida. Tapi kalau untuk main ke sana aku sudah pernah ya. Untuk snorkelingnya aja yang belum pernah. Nah, terus aku pengen juga ke daerah Tulamben. Kan ada yang kapal apa itu namanya, bangkai kapal kan. Nah, aku belum pernah ke sana, aku pengen ke sana juga. Terus aku juga pengen ke Desa Penglipuran, karena waktu aku road trip Bali di tahun 2022 itu aku nggak sempat ke Penglipuran karena kan itu jadwalku padat banget ya. Harus nge-review 10 hotel yang berbeda di tiap daerah. Jadi kayak aduh nggak ada waktu nih main ke sana. Insya Allah nanti trip Bali berikutnya aku pastiin main ke Desa Penglipuran. Plus aku juga kepengen ke GWK yang baru ya. Kalau GWK waktu sebelum patungnya jadi ini ya, yang masih belum disusun, anakku tuh waktu tuh umur 2 tahun, aku sudah pernah ke sana. Nah, kalau yang untuk yang baru-baru ini aku sama sekali belum pernah ke GWK. Jadi aku pengen juga ke GWK. Akhirnya setelah drama berlabuh, ini tuh kapal yang kami tumpang ini aneh banget karena dia kayaknya sopirnya masih sopir anyaran deh ini kapalnya. Muter-muter. Yang pertama itu sebelum muter itu dia nabrak dulu. Jadi parkirnya agak ke kirian lalu nabrak sebelah kiri dan tiang depan. Ini bapaknya nih yang barusan turun nih. Nah, itu sampai kacau dia mukanya kayak kok nabrak gitu loh. Langsung dia ngasih kode ke atas, loh kok nabrak gitu. Terus habis itu kita muter nih, muter maju terus putar balik lagi, masuk lagi, masih nabrak lagi. Sampai kaget kita ya tadi di sini karena kan ini udah kadung di bawah ini. Nah, ini udah satu persatu turun ya. Tunggu kodenya mereka dulu nih, siapa duluan yang boleh turun, apakah bis? Oh, mobil kecil dulu, ya. Mobil kecil dulu yang keluar. Besi lo maju aja. Besi lo. Lah iya. Oh, dia tuh mau nyetop aku. Iya. Ini kan bis yang tadi bukan sih? Iya, bis yang tadi. Yang nggak ada kita. Mau apa? Dulu. Oh, pengamennya minta masuk. Kita beri. Oh, tadi bukan Lumayan. bis ini kok, kayaknya bukan. Beda bis. Oh, iya. Duluan lah, wah kamu nih nggak ada yang ngatur ya petugasnya. Iya. Nah, gara-gara tadi nabrak nggak ada yang ngatur. Adalah males itu bilangnya. Apa? Oh, ada itunya sambungannya kan soalnya. Jadi harus hati-hati. Alhamdulillah ya nggak harus ya waktu berhenti kan. Kapan lalu kalau lihat di apa namanya perarusan ini kan waktu Iya. berlabuh itu dia gini-gini brak gitu. Aduh, serem banget. Oh, ini yang ngantri mau balik ke sana nih, ada nih. Iya. Udah ngantri. Ngangkut sepeda motor Bi. Bali banyak pesanan sepeda motor tuh. Ya kan? Tuh, lihat tuh.
kiri dulu. Oh, dia jalan kaki. Bi, emang orang ini? Oh iya. Ah, ini loh, bule ini loh. Iya. Mencari angkatan rumah apa jalan kaki aja. Iya, bule kan emang Iya, senang jalan kaki. Ini kanan. Ini ke kanan kan keluar. Banyuwangi. Alhamdulillah, Banyuwangi ini loh. Aku tuh mau Indomaret Point sini. Sana aja dulu cari makan dulu ya. Boleh. Mau makan apa, Bi? Kamu cari apa katanya? Yes, Bakso jalan. kan? Iya, bakso gak apa-apa. Siang-siang bakso mie ayam pedes gitu ya, nggak boleh. Iya. Ye, Banyuwangi. Selamat datang Banyuwangi. Ini loh kapal cepat Banyuwangi Denpasar nih. Mungkin Iya. someday kita harus coba ya. Iya. Harus coba. Nanti mobilnya gampang lah. Nanti kita naik kereta aja. Jadi nggak usah bawa mobil ya toh. Iya. Oh, yang ke Nganu aja gimana? Yang waktu kita mau ke Nusa Lembongan coba yuk. Boleh. Jadi nggak usah bawa mobil. Jadi naik kereta sampai Banyuwangi, naik kapal ini gitu. Oper-oper angkutan kayak biasa nih gitu nyoba. Kayak biasa nih. Kayak kemarin. Kayak kemarin oper Gili Trawangan gitu. Baru deh. Alhamdulillah. Sekarang cari makan siang dulu. Banyuwangi. Udah nganu ini loh stasiun Ketapang nih loh. Jadi kalau misalnya kita berhenti Ini ya stasiunnya. Cendol Dawet tak sama. Tinggal jalan kaki berarti dekat iya. ya? Loh, enggak kan kalau nganu lan, kalau ke sini, kalau ke Waterboom kan, kalau ke Pantai Boom kan ke sana ya. Oh iya ya. Jadi kita Enggak, tetap Waterboom naik. sana. Oh sana, berarti kita tetap naik angkutan, iya toh. Oh iya sana. Tadi aku lihat toh kapalnya sebelah sana numpuk itu. Kapal yang apa? Yang fast boat itu loh. Nanti deh, coba yuk kapan-kapan yuk nyoba naik yang itu ya. Pengen tahu. Berangkat jam 11 sampai jam 5 kau itu. Ini setengah 2 berarti. 7 dong jam Udah jalan santai sampai jam 9 malam ya nggak apa-apa. Iya, santai. Saking santainya ternyata tuh memang sampai rumah sekitar jam 9 malam guys. Karena apa? Harusnya itu kan kami masuk lewat tol itu Probolinggo Timur atau Probolinggo Barat, aku lupa. Harusnya masuk pintu tol situ kan. Tapi tol itu ditutup. Jadi alhasil kami lewat jalan bawah. Kalau secara jarak aku nggak ngerti ya apakah memang lebih cepat kalau lewat jalan bawah. Tapi secara kemacetan lalu lintas itu jelas lebih macet lewat jalan bawah. Makanya kemarin waktu jalan tol itu ditutup, itu rasanya kayak, lewat bawah, oh Tuhan. Berarti waktu tempuhku dari Banyuwangi untuk sampai ke rumah Sidoarjo itu nggak bisa ditempuh dalam waktu 5 jam ya kan. Kalau misalkan lewat tol kan bisa tuh jalan sesantai-santainya lah, itu bisa 5-6 jam gitu kan bisa ya, mampir-mampir rest area masih bisa maksimal 6 jam udah sampai di Sidoarjo. Tapi kalau lewat bawah itu jalannya tricky guys. Apalagi kalau di depan ini ada truk berurutan, 3 biji truk ini berurutan. Itu mau nyalip itu rasanya ini disalip semua apa satu-satu. Tapi ya alhamdulillah kemarin itu ketemu bapak-bapak supir truk yang baik hati dan tidak sombong kan. Jadi dia tahu mobilku mau nyalip gitu, dia kasih jalan dulu di depan satu. Jadi aku nyalip truknya itu satu kayak gitu. Tapi ya salip 2 langsung juga bisa kalau kanan itu lagi kosong. Kalau dari sana nggak ada sepeda motor ya. Kalau mobil kan kita jelas nggak akan bisa nyalip. Tapi kalau ada sepeda motor juga kan, aduh ini motor ada di situ lagi mau nyalip 2 truk nih kayak gitu. Ya pokoknya lewat jalan bawah itu ada seninya lah ya. Banyak hal yang bisa bikin kita tuh belajar ketika kita lewat jalan bawah. Kalau di jalan tol kan aku biasanya ambil jalan kiri itu santai-santai. Kalau misalkan mau nyalip baru di kanan, kalau mau santai-santai di kiri. Tapi kalau di jalan provinsi kayak gini ya ada aja lah ceritanya. Mana aku sudah paling mepet kiri ya, itu dari sana bis itu masih ngedim-ngedim minta jalan. Lah kan aku sudah mepet kiri, mau suruh kemana lagi bang, kayak gitu kan. Oh ya sudah lah ya, banyak sabar ya. Kalau di jalan itu kata orang-orang tuh ya harus banyak sabar, karena di jalan tuh banyak setan gitu katanya. Terus ini aku mau bilang apa lagi ya. Oh iya, ini tuh perjalanannya karena dari timur, Banyuwangi kan ujung timur Pulau Jawa. Sedangkan kalau ke Sidoarjo berarti ke arah, ya mungkin bisa ke arah barat lah, karena
ini aku langsung jalan itu menghadap ke arah matahari terbenam. Bayangin, silau banget dong, mana aku salah memilih jam perjalanan. Mungkin harusnya kalau ke arah barat sana itu mendingan pagi atau malam ya, jadi nggak langsung ngadep ke matahari terbenam. Itu silaunya Masya Allah. Padahal kaca mobilku itu ya aku sudah pakai yang gelap, tapi sinar matahari sore itu masih bisa menembus ke mobil. Ya setelah ternyata ini sudah lebih dari 1 jam, berapa ini, 18 menit. Ya Allah, lama banget ya. Terima kasih loh ya teman-teman sudah nonton videoku ini. Terima kasih sudah ngedengerin semua ceritaku, mulai dari awal aku berangkat road trip ke Lombok yang video Dharma Kartika 5 itu, sampai video terakhir ini, episode terakhir rangkaian road trip Lombok, Bali, Sidoarjo. Terima kasih juga buat kalian yang sudah bersedia meluangkan waktunya juga untuk nulis di kolom komentar. Oke, daripada kelamaan closingnya, akhir kata aku mau bilang salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Bye bye, sampai jumpa di destinasi berikutnya. Bye bye.